رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para pecinta bahasa Arab, para pemirsa Aila TV dimanapun Anda berada, tanpa terasa saat ini kita akan masuk kepada episode yang ke-45, dan ini menjadi salah satu di antara episode-episode yang sudah kita upload dan insya Allah sudah dipelajari oleh para pemirsa Aila TV dimanapun Anda berada. Dan sebelum kita masuk kepada episode yang baru, ada baiknya kita mengulang kembali pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita ambil, karena Aila TV akan mengadakan program imtihan atau program ujian bagi para pemirsa Aila TV, dan ini adalah merupakan program ujian yang pertama. Yang mana program ujian pertama ini nanti dari Aila TV akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sumber pertanyaan-pertanyaannya diambil dari episode yang pertama sampai episode yang ke-10. Jadi silakan para pemirsa Aila TV dimanapun Anda berada mengulang kembali, memurojaah kembali pelajaran yang sudah dipelajari dari episode pertama sampai episode yang ke-10 supaya bisa mengerjakan soal-soal yang diujikan. Caranya bagaimana? Untuk yang ingin bergabung dan ingin menguji sejauh mana pemahaman yang didapatkan dari episode pertama sampai episode yang ke-10, silakan bisa mengirimkan permintaan untuk bergabung ke nomor yang ada di bawah ini sesuai dengan format yang juga sudah disediakan. Sekali lagi, silakan memurojaah, dan barangkali ada pemirsa Aila TV yang ingin berdonasi untuk pengembangan konten-konten dakwah di Aila TV, silakan disiapkan infak terbaiknya dan bisa menyalurkan kepada rekening yang ada. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para pendengar radio kita dimanapun Anda berada dan rekan-rekan mustami'in yang ada di studio, semoga semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini seperti biasa di hari Rabu kita bisa menyempatkan diri kita bisa meluangkan waktu yang kita punya dalam rangka kita melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita yang kita ambil dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li Ghairin Natiqina Biha, jilid yang pertama. Dan sebagaimana yang tadi sudah disinggung oleh penyiar, bahwasanya kita akan masuk kepada pelajaran yang ke-20 atau yang ada di halaman 109. Tetapi sebelum kita masuk ke halaman 109 atau pelajaran yang ke-20, Ad-Darsul Ishrun, qabla an nadkhul ila hadha ad-dars nuraji' qalilan ma qad darasna. Kita akan sedikit memurojaah, akan sedikit mengulang kembali apa yang sudah kita ambil pada pelajaran kita yang terdahulu.
di mana pada pelajaran kita yang terdahulu kita sudah mengambil pembahasan adad ma'dud untuk angka dari bilangan 3 sampai 10 yang ma'dudnya isim yang diberikan bilangannya adalah isim yang mudzakkar. Kemarin sudah sempat kita singgung bahwa untuk angka 3 sampai 10 maka yang menjadi patokan adalah isim yang diberikan angkanya atau yang biasa diistilahkan dengan ma'dud. Adad adalah angkanya 3, 4, 5 itu angka. Adapun ma'dud isim yang diberikan angka, ya. Entah itu rojulun, qolamun, kitabun, itu isim yang diberikan angka namanya ma'dud. Nah, ketika ada isim yang mau diberikan angka, ya, kita lihat dulu, ya. Kalau isimnya mudzakkar, maka untuk adadnya, untuk angkanya harus berkebalikan. Dan ingat, ini untuk angka 3 sampai 10, ya. Adatnya harus berkebalikan, angkanya harus berkebalikan. Jadi kalau isimnya mudzakkar maka angkanya muannats. Dan lagi yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya ma'dudnya isim yang diberikan angkanya nanti harus kita ganti ke dalam bentuk jamak. Jadi bukan kitabun tapi kutub, bukan kolam tapi aklam, bukan rojul tapi rijal. Harus kita ganti ke dalam bentuk jamak. Dan juga yang tidak kalah penting adalah bahwasanya nanti susunan adad ma'dud dari 3 sampai 10 ini susunannya adalah berupa susunan idhofah, mudhaf dan mudhafun ilaih. Oleh karenanya kita lihat di sini, ya, untuk angkanya tidak kita berikan tanwin. Kita katakan salah satu, kita katakan khamsatu, kita katakan sab'atu, tidak kita berikan tanwin. Kenapa? Karena angkanya menjadi mudhaf. Dan dulu kita sudah mengambil, ya, bahasan bahwasanya mudhaf tidak boleh bertanwin. Sedangkan untuk ma'dudnya kalau jadi mudhaf berarti ma'dudnya harus menjadi mudhafun ilaih. Ada mudhaf, mesti ada mudhafun ilaih. Oleh karenanya dibacanya tulabin, abwabin, kutubin, aklamin, dan seterusnya, ya. Jadi ini untuk angka 3 sampai 10 dengan isim yang diberikan angka adalah isim yang berjenis mudzakkar. Nah, di pelajaran yang ke-20 yang nanti sebentar lagi akan kita baca, kita akan mengambil juga pembahasan adad ma'dud, tetapi untuk isim yang diberikan angka berjenis muannats. Jadi sedikit berbeda dengan pelajaran yang ke-19. Kita akan mengambil bahasan angka 3 sampai 10 untuk isim yang berjenis muannats. Kita akan baca dulu pelajaran yang ke-20. Kita lihat di sini ada dialog antara Laila dengan Salma. Ya, kita lihat ada dialog yang terjadi antara Laila dengan Salma yang seperti biasa kita akan membaca dulu dialog ini. Naqra hadzal hiwar tsumma nutarjimuhu hatta nafhamahu fahman jayidan. Kita baca, kemudian nanti kita terjemahkan supaya kita bisa memiliki gambaran utuh, supaya bisa memahami apa yang tadi kita baca, ya. Saya akan membaca sebagai Laila dan teman-teman mustami' yang ada di studio akan membaca sebagai Salma. Bisa difahami maksudnya? Baik. Kita mulai. Ya Salma, afi fasliki talibatun minas sini wal yaban. Silakan. Naam, fi faslina khamsu talibatin minas sini wa arba'u talibatin minal yabani wa thamaniyu talibatin minal Indonesia. Iya, iya. Wa fi faslina salathu talibatin minal Hindi wa sittu talibatin minal Filipin wa sab'u talibatin min Turkiya. Kam ukhtan laki ya Laila? Li thalathu akhwatin. Wa kam akhwan laki?
li khamsatu ikhwatin. Laki sulasu akhwatin wa khamsatu ikhwatin. Ikhwatinnya pendek ya, ikhwatin. Iya. Naam. Wa kam akhon wa ukhtan laki. Li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhwatin. Li zamilatun ismuha Khadijatu laha thamaniyatu ikhwatin wa thamani akhwatin. Baik, kita terjemahkan dulu dialog ini supaya nanti kita bisa memahami dengan baik apa yang kita dialogkan. Kita lihat di sini, ya Salma afi fasliki. Kita lihat dibacanya fasliki ya. Kenapa dibacanya fasliki? Karena perempuan Yang diajak bicaranya Salma ya, perempuan. Afi fasliki talibatun minassini wal yaban. Silakan diterjemahkan. Ya, wahai Salma, apakah di dalam kelasmu ada pelajar dari Cina dan pelajar dari Iya, betul ya. Wahai Salma, apakah di kelasmu ada pelajar-pelajar, berarti siswi-siswi dari Cina dan Jepang? Dijawab, na'am, fi faslina khamsu talibatin minassin. Silakan. Ya, di dalam kelas kami ada 5 siswi dari Cina Iya, dari Cina. Wa arba'u talibatin minal Yaban. dan 4 siswi-siswi dari Jepang Wa thamani talibatin min Indonesia. dan 8 siswi-siswi 8. siswi-siswi dari Indonesia. Iya, 8 siswi dari Indonesia. Iya, dari negara kita berarti. Wa fi faslina, kata Laila, wa fi faslina thalathu talibatin minal Hindi. Silakan. dan di kelas kami ada 3 siswi-siswi dari India Wa sittu talibatin minal Filipin. dan 6 siswa-siswi dari Filipina Ya, dari Filipina. Wa sab'u talibatin min Turkiya. dan 7 7, betul? Siswi dari Turki. Iya, dan 7 siswi ya. Nggak perlu diulang lagi siswinya, karena 7 siswi itu berarti sudah banyak ya. 7 siswi ya. Dan 7 siswi dari Turki. Kam ukhtan laki ya Laila. Berapa saudara perempuan kamu ya Laila? Iya. Berapa saudara perempuan laki yang kamu punya wahai Laila? Li thalathu akhwatin. Saya mempunyai 3 saudara perempuan. Ya, saya punya 3 saudara perempuan. Wa kam akhon laki? Dan berapa saudara laki-lakimu? Ya, dan berapa saudara laki-laki yang kamu punya? Li khamsatu ikhwatin. Saya Saya mempunyai 5 saudara laki-laki. Iya. Laki thalathu akhwatin wa khamsatu ikhwatin. Saya mempunyai Laki. Kamu mempunyai Kamu mempunyai ya. 3 perempuan dan perempuan. saudara perempuan dan 5 saudara laki-laki. Iya, jadi ini disimpulkan oleh Salmanya ya. Oh, jadi kamu punya 3 orang saudara perempuan dan 5 orang saudara laki-laki. Naam. Iya. Iya. Wa kam akhon wa ukhtan laki? dan Dan berapa saudara laki-laki dan saudara perempuanmu yang kau miliki? Iya. Nggak apa ya. Wa kam akhon wa ukhtan laki, dan berapa saudara laki-laki dan saudara perempuan yang kamu punya? Li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhwatin. Saya mempunyai 4 saudara laki-laki dan 4 saudara perempuan. Iya. Li zamilatun ismuha Khadijatu
Saya mempunyai teman namanya Khadijah. Betul. Laha thamaniyatu ikhwatin wa thamani akhawatin. Dia memiliki delapan saudara perempuan laki-laki dan 8 saudara perempuan. Iya, dia memiliki 8 saudara laki-laki dan 8 saudara perempuan. Jadi kita lihat di sini dari dialog yang kita baca itu sebagian besarnya memberikan pembahasan yang berkaitan dengan adat dan ma'dud, dengan angka dan juga isim yang diberikan angka. Kalau sebelumnya kita mengambil pembahasan tentang ma'dud atau isim yang diberikan angka, yang isim tersebut berjenis mudzakkar, yang kemudian kita mengetahui bahwasanya adatnya angkanya harus muannats, maka di pelajaran 20 ini kita mendapati pembahasan yang sama, ya, masih terkait dengan adat ma'dud dari angka 3 sampai 10, tetapi isim yang diberikan angkanya bukan isim yang mudzakkar. Isim yang diberikan angkanya adalah isim yang berjenis muannats. Kita lihat di sini, ya. Contohnya khamsu thalibatin, ya. Di baris yang kedua, fi faslina khamsu thalibatin. Kita lihat bahwasanya isim yang diberikan angka atau ma'dud adalah isim yang berjenis muannats, thalibah, siswa perempuan atau siswi. Maka kita lihat, perhatikan tabelnya di papan tulis, sudah saya tuliskan. Ketika ma'dudnya berjenis muannats, maka untuk adatnya harus berkebalikan dengan jenis dari ma'dudnya, sehingga kita tuliskan di sini bahwa untuk adatnya adalah harus yang berjenis mudzakkar. Isim yang diberikan angkanya muannats, angkanya harus kebalikannya, yaitu mudzakkar. Sehingga ketika kita katakan ada 3 orang siswi, atau dalam buku di sini disebutkan 5 orang siswi, isim yang diberikan angkanya muannats, maka angka 5-nya harus mudzakkar. Kita katakan khamsu, bukan khamsatu, ya, bukan khamsatu yang ada tak marbutohnya, bukan, tetapi kita katakan khamsu. Kalau khamsatu pembahasannya sudah di pelajaran yang ke-19. Tetapi di sini, ya, ketika kita menyebutkan 3 orang atau 5 orang siswi, yang diberikan angka adalah siswi, berarti muannats, maka 5-nya angkanya harus angka yang berjenis mudzakkar, khamsu thalibatin, ya. Atau contoh berikutnya kita lihat, ya, khamsu thalibatin minas sin wa arba'u thalibatin minal Yaban, ya. 4 orang siswi dari Jepang, ya. 4 orang siswi muannats, maka angka 4-nya harus mudzakkar, arba'u, bukan kita katakan arba'atu. Kita lihat di sini arba'u thalibatin, dan seperti pelajaran yang sudah di pelajaran 19, ya, ma'dudnya pun kita ganti ke dalam bentuk jamak, ya, bukan thalibah lagi tetapi thalibat. Dan ingat, susunannya adalah susunan idhofah, susunan mudhaf mudhafun ilaih, sehingga kita lihat di sini, ya, thalibat dibaca dengan harokat kasrah karena sebagai mudhafun ilaih, dan arba'u atau khamsu tidak kita baca bertanwin karena mudhaf sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari tidak boleh bertanwin. Khamsu thalibatin, arba'u thalibatin, dan seterusnya. Kira-kira bisa diikuti pelajaran kita? Baik, insya Allah. Kita lihat di halaman 110. Kita lihat di halaman 110, ya, ada tamarin, ada latihan, ya. Ada iqra waktub, bacalah dan juga tulislah, ya. Iqra
waktub. Di mana di sini kita akan juga mengambil pembahasan berkaitan dengan angka. Kita lihat dari 3 sampai 10 ya. Yang makdudnya adalah berjenis muannas. Kita lihat tholibatin. Ya, ini muannas. Oleh karenanya kita lihat di situ angkanya salasu, bukan salah satu. Arba'u, bukan arba'atu. Khamsu, bukan khamsatu. Sampai yang terakhir asyru, ya, 10, bukan asyaratu, ya. Karena sekali lagi apabila makdudnya, apabila isim yang diberikan angkanya adalah muannats, angkanya harus berkebalikan, yaitu mudzakkar. Bisa difahami di sini? Baik. Saya akan membacakan angka-angkanya dan teman-teman mustami' yang ada di sini silakan mengikuti. Salasu thalibatin. Salasu thalibatin. Arba'u thalibatin. Arba'u thalibatin. Khamsu thalibatin. Khamsu thalibatin. Sittu thalibatin. Sittu thalibatin. Sab'u thalibatin. Sab'u thalibatin. Thamani thalibatin. Thamani thalibatin. Tis'u thalibatin. Tis'u thalibatin. Ashru thalibatin. Ashru thalibatin. Jadi kaidahnya hampir sama dengan pembahasan angka 3 sampai 10 yang kita sudah ambil di pelajaran ke-19. Yang menjadi patokan adalah makdudnya. Kalau makdudnya berjenis mudzakkar, maka adatnya harus muannats. Kalau makdudnya berjenis muannats, maka adatnya harus berjenis mudzakkar. Bolak-balik ya antara adat dengan makdud. Baik, sebelum kita masuk kepada latihan yang kedua ya, saya minta masing-masing dari teman-teman mustami' yang ada di sini memikirkan sebuah susunan kata yang diberikan angka, boleh dari 3 atau sampai 10, silakan mau memilih yang mana dari angka 3 sampai 10 dengan makdud yang berjenis muannats ya. Kalau kemarin kita sudah mengambil pembahasan yang berjenis mudzakkar ya, arba'atu abwabin, khamsatu aqlamin. Silakan ya. Sekarang kita sudah ada di halaman di pelajaran 20, berarti sudah banyak kosakata yang sudah kita ambil, sudah kita kuasai. Silakan masing-masing membuat sebuah susunan kata dari 3 sampai 10 tapi yang makdudnya adalah yang berjenis muannats. Siapa dulu ini? Silakan Abu Rizky. Salasu riyalatin. Salasu riyalatin. Yang menjadi patokan adalah apanya? Makdudnya kan? Makdudnya. Riyalatin itu bentuk mufradnya apa? Riyalin. Riyal ya. Riyal berarti kan mudzakkar ya. Berarti bukan yang salasu, tapi kita menggunakannya yang salah satu riyalatin, karena yang jadi patokan itu adalah bentuk mufradnya ya. Riyalat bentuk mufradnya apa? Riyal kan mudzakkar. Silakan, berarti masih kurang tepat. Yang lainnya sambil memikirkan ya. Jadi ketika sampai gilirannya itu jawab. Salasu kutubin. Salasu kutubin. Kutub bentuk mufradnya apa? Kitabun. Kitab mudzakkar kan? Yang diminta itu adalah isimnya yang berjenis muannats ya. Ya. Salasu darajatin. Nah, betul. Salasu darajatin. Betul ya. Satu aja dulu ya, satu aja dulu. Salasu darajatin. Masya Allah, tapi kita apresiasi semangatnya ya. 3 sepeda. Sepeda bentuk mufradnya adalah muannats, darajatun. Abu Idris silakan. Arba'u akhwatin. Arba'u akhwatin. Betul, 4 orang saudari. Mas Norman silakan. Apa ya? Silakan.
Cari isim muannats kemudian diberikan angka. Kasih bocoran. Tis'u Sa'atin. sa'atin, betul ya, subhanallah. Sa'ah itu muannats ya, maka kita katakan tis'u sa'atin. Jadi dengan memberikan contoh ini berarti kita sudah menguasai, ya, sudah menguasai atau sudah bisa mengambil kaidah dari apa yang kita sampaikan tadi. Baik, kita masuk kepada Iqra waktu, latihan yang kedua. Kita lihat di sini ada 14 nomor. Ya, kita lihat ada 14 nomor di mana di sini rata-rata atau sebagian besarnya tidak berharokat dan kita diminta untuk membaca dan juga menulis ya. Sementara kita membaca terlebih dahulu. Silakan kita mulai dari nomor yang pertama. Silakan mulai dari siapa ini? Ya, dari Abu Idris, silakan. Nomor 1. 6. Fi baitina salasu ghurafin. Betul ya. Fi baitina, sebentar ya, diterjemahkan dulu ya. Jangan dulu dikasihkan dulu mic-nya. Ya, fi baitina, silakan diterjemahkan. Di dalam rumah kami ada 3 ruangan. Betul ya. Fi baitina salasu ghurafin ya. Di rumah kami ada 3 ruangan. Boleh. Berikut. Fil jami'ati asyru hafilatin. Silakan diterjemahkan dulu. Di kampus ada 10 bus. Betul ya, di dalam kampus atau di dalam universitas ada 10 buah bus. Selanjutnya nomor 3. Fi hadhil madrasati Iya. samani mudarrisatin. Betul ya, silakan diterjemahkan. Di dalam sekolah ini ada 6. Samani berapa? Ya, 8. 8 ya, ada 8 orang guru perempuan. Betul ya. Di dalam sekolah ini ada 8 orang guru perempuan ya. Selanjutnya nomor 4. Abbasun lahu sab'u banatin. Betul. Silakan diterjemahkan. Abbas ia memiliki 7 anak perempuan. Iya, sab'u 7 anak perempuan ya. Berikutnya silakan. Fi baitina tis'u dajajatin. Iya, betul. Silakan diterjemahkan. Di rumah kami Iya, ada dajaj 9 ayam. Iya, ada 9 ekor perempuan. ayam ya. Ayam apa? Perempuan. Ayam betina berarti ya. Ya, nggak apa-apa, ayam perempuan maksudnya, ayam betina ya. Selanjutnya silakan nomor 6. Fil jama'ati jami'ati khamsu kulliyatin. Betul ya, silakan diterjemahkan. Dalam universitas ini ada 5 mahasiswi. Kuliat itu fakultas, ya. Kuliat itu fakultas ya. Silakan ya, berarti ini termasuk di antara kosakata baru yang kita dapati ya, kuliat ya, fakultas ya. Iya, baik. Selanjutnya nomor 7. Fil mustashfa asyru tabibatin wa arba'u mumarridatin. Iya, betul. Silakan diterjemahkan. Iya, di dalam rumah sakit ada 10 dokter perempuan dan ada 4
orang sakit perempuan. Mumaridah itu apa? Perawat ya. Kalau sakit ya marid atau maridhatun. Kalau mumarid orang yang mengurusi orang sakit ya, berarti perawat. Di rumah sakit ini ada 10 orang dokter perempuan dan 4 orang perawat perempuan. Nomor 8 silakan. Khalidun lahu salasatu abna'in wa arba'u banatin. Iya, silakan. Di sini berarti campur ya. Adat makdud yang makdudnya berjenis mudzakkar dengan yang makdudnya berjenis muannas dibuat dalam satu kalimat ya. Silakan diterjemahkan. Khalidun, dia memiliki. Khalid berarti ya. Khalid ya. Khalid, dia memiliki 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Kita lihat di situ ya. Untuk anak laki-laki angkanya salah satu. Angkanya muannas. Tapi untuk yang anak perempuan banat angkanya arba'u. Angkanya arba'u mudzakkar bukan arba'atu. Nomor 9 silakan. Li khamsatu ikhwatin wasit tu akhawatin. Iya betul. Silakan diterjemahkan. Saya mempunyai 5 saudara laki-laki. Betul. Dan 6 saudara perempuan. Iya, saya mempunyai bacanya berarti agak dipanjangkan ya, karena ada ya-nya. Khamsatu ikhwatin, saya punya 5 orang saudara dan 6 orang saudari. Nomor 10 silakan. Oh ini 6 fi hadzal kitabi. Betul? Fi hadzal kitabi asyaratu durusin. Betul ya, silakan diterjemahkan. Di dalam kitab ini terdapat 10 pelajaran. Betul, di dalam kitab ini ada asyaratu durusin, ada 10 buah pelajaran ya. Jadi kita lihat ya, durus ini sudah menjadi bahasa yang atau sudah menjadi kosakata yang kita ambil lama ya. Durus bentuk jamak dari ad-darsu ya. Kita ketika membuka pelajaran kita ketemu ad-darsul awal, pelajaran pertama, ad-darsul tsani, pelajaran kedua, sampai tadi barusan kita membuka ad-darsul ishrun, pelajaran yang ke-20. Kalau kita nggak tahu makna durus, ini kebangetan ya. Kenapa kebangetan? Wong kita belajarnya kitabnya apa? Durus lughah ya. Durus lughah. Kita ya nggak tahu makna durus misalnya. Nomor selanjutnya silakan. Nomor berapa ini? 11. Nomor 11. Lana. Iya. Arba'atu apa ini? A'mami wa khamsu ammatin. Betul. Silakan diterjemahkan. Kami memiliki 4 paman. Iya, 4 orang paman dan 5 bibi. Dan 5 orang bibi ya. Akmam itu adalah merupakan bentuk jamak dari amun ya. Amun ya. Di sini banyak ami ya. Ami ya. Paman ya. Sementara amat bentuk jamak dari ammatun ya. Berarti versi muannas dari paman yaitu bibi. Nomor 12 silakan. Fi baladi iya. Khamsu jami'atin. Betul, silakan diterjemahkan. Di dalam negaraku ya. Ada 5 perguruan tinggi. Betul, ada 5 perguruan tinggi atau ada 5 universitas. Di negeriku ada 5 perguruan tinggi. Nomor 13 silakan. Fi dzalika darsi thamani kalimatin jadidatin. Betul ya, kita lihat jadidatin dibaca kasroh. Sebagai apa ini? Jadidatin. Coba diterjemahkan dulu supaya nanti kita tahu. Silakan. Di dalam pelajaran ini, di dalam pelajaran itu terdapat 2 kalimat samani 8 kalimat. 8 ya. Saman isna.
Ada 8 kosakata baru. yang baru. Berarti jadidah sebagai apa di sini? Sebagai naat ya, atau sebagai sifat. Dulu pernah kita ambil bahwasanya yang namanya sifat itu secara harokatnya harus sama dengan yang disifati ya. Makanya di sini kita baca jadidatin karena mengikuti kalimat begitu. Yang terakhir silakan. Indi salasu majalatin. Ada tasdidnya di huruf lamnya. Coba diulangi sekali lagi. Indi salasu majalatin. Ada tasdidnya majal. Wah, ada tasdid ya. Iya. Wah, masya Allah. Indi salasu majalatin. Iya. Coba diterjemahkan. Saya mempunyai 3 majalah. Iya. Nah, Iqra waktu yang tadi sudah kita ambil latihan yang kedua ini, bilangannya, angkanya sudah ada tulisannya. Kita tinggal baca saja. Tapi untuk latihan yang ketiga ini lebih menantang dari latihan yang sebelumnya. Kenapa? Karena angkanya masih berbentuk angka. Kita lihat di sini ya. Ajib 'anil as'ilatil atiyati musta'milan al-adadal madhkura baina qausain. Ajib, jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan menggunakan angka-angka yang disebutkan di dalam kurung. Jadi angka yang ada di dalam kurung ini masih dalam bentuk angka ya. Kita nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini menyesuaikan dengan angkanya. Contoh, saya berikan contoh untuk nomor yang pertama. Kam akhon laka, dan ingat bahwa jawaban itu harus menyesuaikan dengan pertanyaan. Kam akhon laka, berapa saudara yang kamu miliki? Pertanyaannya saudara yang kamu miliki, berarti jawabannya saya memiliki ya, berarti li. Angkanya berapa di sini? 6. Saya memiliki 6 orang saudara. Maka kita katakan li sittatu ikhwatin. Saya memiliki 6 orang saudara. Baik, bisa dipahami maksudnya? Baik, nomor 2 berarti kita ke Abu Rizky, silakan. Kam ukhtan laki. Benar, Ustaz? Betul. Atau laka boleh ya, karena memang di sini tidak dijelaskan siapa yang diajak bicara. Li khamsu akhwatin. Li Akhwatin. khamsu akhwatin. Betul, iya. Silakan dilanjutkan nomor 3. Nomor 3, Ustaz. Iya. Kam baqaratu fil haqli haq. Iya. Li bako gimana? Berapa itu angkanya? Li asyru baqaratin fil haqli. Coba pertanyaannya, kam Berapa? baqaratan fil haqli. Berapa? Baqarah itu apa? Sapi ya, di dalam kebun ya, atau di ladang ya. Berapa sapi di ladang? Berarti kan jawabannya di ladang bukan saya punya ya. Kenapa bukan saya punya? Karena memang bukan itu pertanyaannya ya. Ya, makanya dari awal saya katakan jawaban itu menyesuaikan dengan pertanyaan. Coba diulangi sekali lagi jawabannya. Naam. Fil haqli asyru baqaratin. Betul ya. Di ladang itu ada 10 ekor sapi ya. 10 ekor sapi itu maksudnya gelondongan sapi ya, bukan ekornya doang ya, bukan ya. Baik, berikutnya silakan Mas Norman nomor 4. Kam tolibatan jadidatin fil Coba sekali lagi. Kam tolibatan jadidatin. Kam tolibatan. Betul, dibacanya sudah fathah. Tolibatan. Kam tolibatan jadidatan Betul. fil fasli. Coba pertanyaannya diterjemahkan dulu supaya nanti jawabannya sesuai.
Berapa jumlah siswi baru di kelas? Iya, berarti jawabannya Fil fasli. betul. Di kelas Fil ada berapa ini? fasli tis'u tolibatin. Tolibatin. Di kelas ada 9 siswi. Yang barunya mana? Ya, okay. Jududin ya, kita tambahkan berarti ya fil fasli ya, di dalam kelas tis'u tolibatin jududin, di dalam kelas ada 9 siswa atau 9 siswi yang baru ya. Judud adalah merupakan sifat dari tolibat ya. Kita ganti jadidnya ke dalam bentuk jamak karena tolibatnya juga jamak yang berakal. Selanjutnya silakan kita ke Abu Rizky. Kam tobibatu. Kam, kita sudah mengambil pertanyaan kam ya, bahwa setelah pertanyaan kam itu nanti menjadi tamyiz, dibacanya fathah. Kam tobibatan. Kam tobibatan Iya. fil mustasfal wiladatin. Iya, coba diterjemahkan dulu. Berapa dokter di dalam rumah sakit anak? Rumah sakit bersalin ya, wilada itu kelahiran ya, walada yalidu itu kelahiran. Berapa dokter perempuan yang ada di rumah sakit bersalin ya? Berarti jawabannya di rumah sakit bersalin Fil mustasfa wiladat. fi mustasfal wiladati. Fil mustafa wiladati. Iya, Samani betul. Tobibatin betul ya. Di rumah sakit bersalin ada 8 orang dokter perempuan. Selanjutnya nomor 6. Kam hafilatan fil jami'ati. Iya, diterjemahkan dulu. Berapa bis di dalam universitas itu? Iya, Fil jami'ati betul. Sittu hafilatin. Betul ya. Fil jami'ati, di dalam universitas ada 6 buah bus. Selanjutnya silakan nomor 7. Kam abnan laka. Ibnan. Oh, ibnan. Iya. Kam ibnan laka. Ya, itu ya, tanda yang ada di atas huruf alif itu menandakan bahwasanya ibnan dituliskan dengan hamzatul wasol. Kita sudah sempat dulu menyinggung tentang hamzah wasol. Hamzah yang kalau dibacanya nyambung nanti hamzahnya nggak terbaca ya. Kalau kita bacanya terpisah nggak apa-apa, dibaca kam ibnan. Laka, silakan diterjemahkan. Li. Diterjemahkan dulu. Oh, terjemahkan. Berapa anak laki-lakimu Yang kamu punya. yang kamu punya? Li Yang saya punya atau saya punya. arba'u abna'in. Betul. Ba'u arba'atu. Arba'u atau arba'atu? Arba'u. Arba'u atau arba'atu? Arba'u. Ibnun itu muzakkar atau muannats? Ibnun muzakkar. Iya kan katanya anak laki-laki ya. Muzakkar berarti angkanya harus Muannas. muannats. Berarti coba diulangi sekali lagi jawabannya. Li arba'atu Iya, abna'in. betul. Arba'atu, bukan arba'u. Kenapa? Karena ibn Ibn. laki-laki, berarti angkanya yang ada tak marbutohnya arba'atu abna'in. Bisa difahami maksudnya? Bisa. Baik, selanjutnya nomor 8. Kam bintan saja. Iya, betul. Kam bintan laka. Iya. Laka atau laki? Ya, boleh laka, boleh laki ya. Karena di sini tidak dijelaskan siapa yang diajak berbicara. Yang jelas nanti jawabannya sama. Coba diterjemahkan dulu pertanyaannya. Berapa kamu mempunyai anak perempuan? Berapa anak perempuan Yang kamu punyai? yang kamu punyai? Ya. Jawab. Li Saya punya sab'u banata bana sab'u
Abnain. Iya, abnain kalau laki-laki kan ibnun. Ini kan pertanyaannya bint. Bint banatun. Banat. Berarti bacanya Banatin. tin ya, kasroh karena mudhafun ilaih ya. Coba diulang sekali lagi. Li sab'u banatin. Betul, li sab'u banatin. Sab'u atau sab'atu? Sab'u karena yang diberikan angka ini bint muannats, berarti angkanya yang mudzakkar. Li sab'u banatin. Nomor selanjutnya nomor 9, silakan. Kam jami'atan fi baladika. Terjemahkan. Boleh terjemahkan dulu. Berapa universitas di negara kamu? Iya, berarti jawabannya Fi baladi. betul ya. Fi baladi. Fi baladi salasu jami'atin. Betul, salasu jami'atin, bukan salah satu ya, tapi salasu jami'atin. Satu lagi yang terakhir. Kam kitaban indaka. Iya, diterjemahkan dulu. Berapa kitab yang kamu punya? Berarti jawabannya Indi. ya, kita lihat jawabannya menyesuaikan dengan pertanyaan. Pertanyaannya dengan la, jawabannya li. Pertanyaan dengan inda, jawabannya indi ya. Silakan indi. Indi samani kutubin. Baik, indi samani kutubin. Kutub atau kitab mudzakkar atau muannats? Muannas. Kitab Oh, kitab muzakkar. mudzakkar. Maka angkanya harus Harus muannas. muannats. Coba diulang sekali lagi jawabannya. Indi Samaniyatu kutubin. Betul ya. Kalau ini baru betul. Indi samaniyatu kutubin. Jadi sekali lagi patokannya ada di ma'dud. Patokannya ada pada isim yang diberikan angka. Kalau yang ma'dudnya muzakkar, angkanya kebalikannya muannats. Kalau yang diberikan angka atau ma'dudnya adalah muannats, maka angkanya mudzakkar. Ini untuk pengangkaan dari 3 sampai 10. Karena untuk pengangkaan dari 11 12 itu lain lagi. 13 sampai 19 itu lain lagi. Kemudian untuk angka 100 beda lagi ya, sedikit berbeda. Artinya kita ambil sedikit-sedikit untuk angka 3 sampai 10 terlebih dahulu, baik yang ma'dudnya berjenis mudzakkar ataupun yang ma'dudnya berjenis muannats. Kira-kira bisa difahami dua tabel ini untuk adat ma'dud 3 sampai 10 dengan ma'dud yang berjenis mudzakkar dan muannats. Bisa difahami enggak kira-kira? Baik ya, kalau bisa difahami ya. Dan memang kita harus banyak latihan ya. Kita sudah ada di halaman 20 atau di pelajaran 20 ya. Kalau kita asumsikan satu pelajaran itu kita mengambil 10 kosakata, berarti minimal kita sudah dapat berapa ini? 200 kosakata. Ya, kita coba untuk memberikan angka-angka dari 3 sampai 10 misalnya. 3 bintang. Berarti bahasa Arabnya apa nih? Salah satu najmun. Salah satu najmun. Loh, Salah satu nujumun. bukan nujumun. Nujumin ya. Salah satu nujumin ya. Ini bintang sudah pernah kita ambil dulu ya. Coba 5 buah rumah misalnya. Satu Buyutin. Khamsatu buyutin. Kita sudah banyak mengambil kosakata dan juga bentuk jamaknya. Kalbun kilab, himarun hamir ya, qamisun khumsan, sa'atun sa'at, darajatun darajat. Sudah banyak kosakata yang kita ambil, tinggal latihan di rumahnya. Barangkali perlu diperbanyak ya, dibuka bukunya selama 1 minggu itu ya. Jangan kemudian nggak dibuka sama sekali, barangkali parlen ya.
sudah keluar dari sini bubar lan kelalen ya. Jadi apalagi kita yang yang sudah senior gitu ya. Baik, kita cukupkan dulu perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini ya. Semoga yang singkat ini bisa difahami, bisa bermanfaat untuk yang berbicara dan juga bisa bermanfaat pula untuk yang mendengarkan. Mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan. Kita kembalikan lagi kepada Mas penyiar, silakan. Namsa syukran jazakallah pembelajaran yang telah disampaikan sore hari ini, yang dimana semoga bisa bermanfaat yang untuk kita semua yang menyimak dan mendengarkan, dan untuk Anda yang telah antusias ya mempelajari pelajaran yang ke-20 yang telah kita hadirkan untuk Anda, dan semoga semakin bertambahnya ilmu kita dalam berilmu dengan bahasa Arab ya, dan juga semoga semakin fasih kita menggunakan bahasa Arab. Ya benar, yang semoga dimuliakan Allah SWT dimanapun Anda berada. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas kesediaan Anda di frekuensi 94,3 FM, tentunya dalam program pembelajaran bahasa Arab yang dimana insyaallah akan kami hadirkan kembali untuk Anda, yaitu program selanjutnya yang insyaallah akan kami sajikan ya untuk Anda, yaitu dalam program Munas Mutiara Nasihat yang akan kami sajikan di kesempatan sore hari ini hingga menjelang adzan salat maghrib. Baik pendengar yang semoga dimuliakan Allah SWT dimanapun Anda berada, kita cukup terlebih dahulu untuk program bahasa Arab kesempatan sore hari ini bersama saya Abu Idris dan juga Al-Ustadz Aziz Rahman LC Hafirullah. Kami berdua ya, dan juga para mustamiin semuanya, kami semuanya tentunya mohon undur diri dari ruang dengar Anda, dan mari kita akhiri untuk pembelajaran bahasa Arab kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.